Shalom, selamat berjumpa kembali saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Semoga kasih karunia Tuhan kita senantiasa melingkupi kita, memberikan kita sukacita, semangat, dan kesehatan tentunya. Firman Tuhan yang mempertemukan kita kali ini diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersungguh-sungguh dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah ada sebuah cerita tentang kisah Ibu Teresia. Ada seorang yang bertanya kepadanya, Mother Teresa telah melayani kaum miskin di Calcutta, India. Tetapi Ibu harus tahu bahwa masih ada jauh lebih banyak orang miskin lagi yang terabaikan. Apakah Ibu tidak merasa gagal dalam setiap tindakan Ibu? Mother Teresa menjawab, anakku, orang yang terpanggil untuk melayani bukanlah dipanggil untuk berhasil, tetapi untuk tetap setia terhadap komitmen panggilan, terhadap komitmen pengutusan. Kemudian Mother Teresa melanjutkan penjelasannya. Setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun tidak semata-mata mempunyai tujuan supaya sukses, berhasil, dipandang hebat, sebab jika demikian maka ia akan riskan untuk jatuh ke dalam kesombongan. Perlu ada penyadaran bahwa pelayan Tuhan dipanggil untuk senantiasa tetap setia, berkomitmen yang teruji, terpercaya, dan tentunya memberikan manfaat bagi dunia. Dalam melakukan tugasnya, para hamba Tuhan dalam pelayanannya haruslah dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sebisa mungkin yang ia lakukan, bukan sebatas menurut kemauan sendiri. Kita hidup di dunia ini mungkin menemui banyak manusia yang belum mengenal Kristus. Tetapi sementara jangkauan pelayanan kita masih sangat terbatas dalam daya, dana, termasuk dalam hal prasarana. Atau mungkin saja kita ingin menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan itu, suara nafiri Tuhan itu.
namun alat pengeras suara kita tidak ada. Atau menemukan masih banyak tempat, suku, dan bangsa-bangsa yang masih hidup dalam kegelapan. Dalam buta huruf, gelap gulita terhadap kemajuan teknologi, terhadap keadilan, kebenaran, masih diselimuti oleh kegelapan oleh karena banyak persoalan, termasuk penderitaan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, hal yang dialami oleh bangsa Israel pada saat penulisan firman Tuhan ini adalah bangsa itu hidup dalam kendali Babel. Tertawan, tidak merdeka, terjajah, dan tidak mempunyai kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan Allahnya, Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Hidup dalam kemasyarakatan yang terbelenggu oleh pengaruh kuasa asing. Namun dalam situasi kegalauan tersebut, Allah mengumandangkan pengharapan, mengirimkan cahaya terang di dalam kehadiran Sang Mesias. Inilah suara kenabian Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya agar mereka siap sedia, berkomitmen untuk menjadi terang, tidak hanya kepada bangsanya, tetapi sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, mungkin adalah sesuatu yang aneh bagi kita. Ketika dalam penderitaan yang berat, justru di situ kita mendapatkan pengutusan. Kita mendapatkan panggilan penugasan oleh Allah sebagai hambanya. Namun melalui Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Israel tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kepada bangsa Israel, Tuhan mengatakan bahwa terlalu sedikit tugasnya. Terlalu sedikit bagimu, kata Tuhan, hanya menjadi hambaku. Tuhan berkata bahwa Ia akan membuat bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadanya sampai ke ujung bumi, sebagaimana yang diungkapkan di ayatnya yang ke-6. Perlu kita ketahui bahwa panggilan bangsa Israel itu adalah panggilan untuk menjadi saluran berkat. Allah menginginkan mereka yang sudah dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar, sehingga tugas yang sebelumnya tidak cukup bagi mereka. Allah juga tidak menginginkan mereka menjadi bangsa yang tertutup, tetapi Allah berkeinginan supaya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa hingga ke ujung bumi, supaya semakin banyak orang yang merasakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil setiap hambanya dalam 2 dimensi tujuan. Yang pertama terkait dengan karakter dan kehidupan pribadi yang dipanggil. Yang kedua terkait dengan pergumulan konteks sosial, politik, ekonomi, bahkan spiritual, di mana hambanya itu dipanggil dan diutus ke suatu tempat yang Tuhan inginkan. Maka penting bagi setiap pribadi yang dipanggil mengetahui dan melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Pada saat ini, melalui firman Tuhan ini, Yesaya dipanggil dan diutus di tengah pergumulan bangsanya. Karena secara spiritual, Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Menjelang pembuangan mereka terbukti lebih mengandalkan bangsa lain dibandingkan Tuhan. Itu sebabnya Israel diizinkan untuk tertawan, terbuang, bergumul secara sosial, secara politik, bahkan secara spiritual, ekonomi di Babel. Sehingga Yesaya diberikan tugas sebagai hamba Tuhan, menyatakan keagungannya sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ketiga, yang menuntut Yesaya untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang layak diandalkan oleh Israel. Yang kedua, Yesaya terpanggil untuk mengembalikan komunitas Yakub kepada Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang kelima, di mana melalui Yesaya Israel dipanggil untuk mengutamakan Tuhan, sehingga pembaharuan atau istilah lain disebut sebagai restorasi rohani akan berdampak pada tegaknya kembali suku-suku Yakub yang terserak dan terpecah akibat pembuangan Babilonia. Yang ketiga,
Yesaya terpanggil supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ketika Israel dipulihkan, bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Tuhan yang disembah Israel. Dengan demikian, Israel berperan kembali menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, saat ini di awal tahun 2023 ini, barangkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam informasi, krisis ekonomi, atau bahkan pergumulan secara pribadi. Namun Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa abai terhadap peran, tugas, dan bahkan tanggung jawab supaya bersinar, memberikan sinar terang yang bercahaya bagi dunia yang sedang dilanda kegelapan mata rohani. Justru dalam situasi kenyataan kegelapan itulah, dalam ragam pergumulan, cobaan, dan kesulitan itulah, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Panggilan daripada Allah, penebus Israel yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatan Tuhan, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih kita, yang memilih saya dan saudara untuk menjadi alat terang dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala hormat pujian baginya Tuhan yang telah memanggil kami untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kuatkan, teguhkan, topanglah kami dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami tetap senantiasa menjadi terang di tahun 2023 ini, memancarkan kemuliaan-Mu dan memancarkan sinar kuasa ilahi. Haleluya. Amin.